Oke, shalom, selamat malam. Malam, Pak. Ya, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bawakan renungan yang merupakan tema Natal PGI dan KWI. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini tema Natal PGI dan KWI yang diambil dari Lukas 2 ayat yang ke-14. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Lukas 2 ayat 14 merupakan melodi surgawi yang mengiringi kelahiran Sang Juru Selamat. Melodi surgawi itu berbunyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, meskipun melodi surgawi itu dilantunkan, dinyanyikan, faktanya dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita kehilangan makna sejati Natal tersebut. Ketika dunia dipenuhi dengan keributan, pertentangan, perpecahan, kegelisahan, kita mungkin bertanya-tanya di dalam hati, di manakah damai sejahtera yang dijanjikan itu? Di manakah melodi surgawi yang dinyanyikan itu? Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, di dalam kemuliaan bagi Allah, kita menemukan jawabannya. Ketika kita bertanya, di manakah damai sejahtera itu? Bukankah sekarang faktanya terjadi keributan, pertentangan, apalagi ini mau pilpres, terjadi keriuhan di sana sini. Di mana damai sejahtera itu? Sebenarnya dalam melodi surgawi itu sudah ada jawabannya, yaitu damai sejahtera itu di antara manusia yang berkenan kepadanya, dan itu terjadi ketika kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Artinya dalam kemuliaan bagi Allah kita menemukan jawabannya. Maksudnya saat kita mengakui dan memberikan kemuliaan kepada Allah yang maha tinggi, kita akan menemukan damai sejahtera itu. Implikasinya, ketika kita mengakui anak yang lahir yang diiringi oleh melodi surgawi itu, maka kita menemukan damai sejahtera tersebut. Itu sebabnya damai sejahtera hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab kelahiran sang anak diiringi lagu atau melodi surgawi tersebut, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Natal bukan hanya tentang momen indah di bawah pohon Natal seperti yang sering kita rayakan. Kita foto selfie di lampu-lampu Natal, kita dekorasi rumah gereja kita masing-masing dengan berbagai perhiasan dan dekorasi Natal yang indah. Saya mau kasih tahu bahwa Natal bukan hanya tentang momen indah di bawah pohon Natal, mendekorasi gereja, mendekorasi rumah, membuat cookies, membuat kue, menjamu tamu, pergi bertamu. Natal bukan hanya tentang momen indah seperti itu. Natal merupakan penerimaan dan penghayatan kasih Allah yang membawa damai kepada kita. Saya ulangi, Natal itu bicara soal penerimaan dan penghayatan kasih Allah Bapa yang begitu besar, yang membawakan damai melalui Putra Tunggalnya kepada kita. Itu sebabnya damai sejahtera tidak selalu berarti ketenangan dari gejolak dunia ini. Di mana damai? Kan kita bertanya begitu. Jadi kita bertanya, di mana damai? Bukankah sekarang banyak huru-hara di sana sini, perang di Palestina, Israel, di Ukraina, Rusia, ya? Di mana damai? Itu sebabnya kita harus mengerti damai sejahtera tidak selalu berarti ketenangan dari gejolak di dunia ini. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus itu pasti mengatasi segala kekusutan hidup kita. Natal juga bukan cuma perayaan, tetapi undangan buat kita ikut dalam karya penyelamatan dan untuk ikut mencari damai sejahtera di dalam Sang Juru Selamat itu.
Kolose 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi Natal tuh bukan hanya sekedar perayaan, tapi merupakan sebuah undangan, sebuah invitation, sebuah undangan untuk kita ikut dalam karya penyelamatan, membawa orang-orang untuk mencari damai yang sejati, yaitu damai yang ditemukan di dalam Kristus. Damai sejahtera itu nggak cuma tentang hubungan manusia sama Allah, tetapi juga tentang hubungan sesama manusia dengan lingkungan. Itu sebabnya Natal juga mendorong kita untuk memelihara lingkungan di sekitar kita. Presiden kita pernah mengatakan bahwa ini bukan global warming lagi, tapi sebuah pendidihan global. Bukan penghangatan global lagi, tapi sebuah pendidihan global. Boiling, jadi pendidihan global. Bukan hanya pemanasan global, tapi pendidihan global. Itu sebabnya kita dipanggil juga untuk memelihara lingkungan kita. Sebagai gereja, karena kita tahu alam ini ciptaan Tuhan, kita juga harus memelihara lingkungan kita. Dan Natal memanggil kita untuk penuh cinta kasih kepada sesama dan lingkungan kita. Nah, saudara-saudara, kehadiran Tuhan Yesus itu menginspirasi kita buat terus berjuang membangun kerajaan kasih Allah di tengah perbedaan kita. Terutama kita mau pilpres ini, saudara-saudara. Bisa saja terjadi perpecahan di mana-mana. Itu sebabnya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk membangun kerajaan kasih Allah di tengah berbagai perbedaan kita. Di dalam rumah tangga demikian juga, di dalam keluarga demikian juga, kita dipanggil untuk membangun kerajaan kasih Allah yang dibawa oleh Sang Putra Tunggal itu di tengah berbagai perbedaan kita. Dengan prinsip Allah harus dilayani, maka kita harus menolak politik identitas, dan kita harus punya komitmen bahwa uang bukan pilihan buat umat Kristen. Kita menolak politik kekuasaan yang menghalalkan segala cara, termasuk politik yang merugikan rakyat dan merendahkan martabat hidup. Semangat Natal juga mendorong kita umat Kristen buat ikut aktif dalam membangun kehidupan yang bermartabat demi kesejahteraan bersama. Kita dukung politik yang ngeutamain keadilan sosial buat semua orang. Ya, jadi spesial sekali Natal kita di tahun 2023 ini, karena Natal di tahun 2023 ini ada banyak persiapan untuk pemilihan presiden. Itu sebabnya sambil merayakan Natal di tahun 2023 ini, kita ngalamin momen persiapan buat pemilu 2024. Dan kita sebagai warga negara punya tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, politik itu nggak selalu seru, ya, nggak selalu seru. Dalam pengertian karena dia bisa bikin konflik dan perpecahan. Politik itu seru kalau dia mendatangkan damai sejahtera. Kita harus punya pemahaman seperti itu. Tetapi politik itu nggak seru karena dia bisa bikin konflik dan perpecahan. Kalau pemikiran kita seru itu adalah konflik dan perpecahan, itu pemikiran yang tidak sesuai dengan konsep kerajaan kasih Allah, ya. Jadi kita harus bijak dan dewasa sebagai gereja Tuhan, sebagai orang Kristen, untuk menghadapi pilihan politik yang berbeda-beda. Kita harus membangun kasih dan damai sejahtera dalam pemilihan presiden ini, karena kita punya tanggung jawab, ya. Bukan sebuah kebetulan Tuhan Yesus itu harus ke Bethlehem karena sesuatu yang berkaitan dengan politik pemerintahan di zaman Romawi, yaitu sensus penduduk, saudara, ya. Jadi Natal juga itu harus membawa dampak kepada dunia perpolitikan kita, ya. Pada sisi yang lain, jemaat yang dikasihi Tuhan, di era globalisasi ini kita diajak buat menyebarkan nilai-nilai positif lewat media sosial. Hoaks mulai bertebaran di mana-mana, apalagi mau pilpres ini. Jadi jangan asal nge-share, jangan asal sebelum difilter.
Ini penting banget soalnya kehidupan bersama sebagai warga negara Indonesia, bahkan sebagai warga gereja, itu bisa hancur gara-gara berita palsu atau hoaks dan kebencian yang tersebar di sosmed, sosial media. Dalam hal ini kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menjadi cerdas dalam menerima dan nge-share berita yang kita dapatkan. Jangan langsung asal forward ya. Misalnya soal Palestina, Israel, soal Rusia, Ukraina, soal perpolitikan ya, capres, cawapres. Itu isu-isu yang menghangat saat ini. Mari kita menjadi pembawa damai. Dan salah satu implikasi atau aplikasi dari pembawa damai adalah harus hati-hati di dalam nge-share melalui media sosial, sebab kita tidak boleh menebarkan kebencian, sebab kita ini pembawa damai. Dan Natal mengingatkan kita bahwa kita harus membawa damai kepada dunia ini. Ingat, saudara-saudaraku, saat peristiwa Natal, para gembala pergi. Mereka pergi mengunjungi Yesus setelah nemu kebenaran dari para malaikat. Para malaikat kasih tahu mereka kebenaran, para malaikat kasih informasi, para malaikat forward kepada mereka sebuah kebenaran, ya, yaitu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan dengan semangat para gembala itu pergi dan nge-share berita itu kepada orang lain. Jadi dari sini kita belajar bahwa Natal tuh ngajarin kita, terutama bagi kita yang hidup di zaman digital ini, bahwa kita harus nge-share kabar baik itu. Itu sebabnya komunikasi, alat komunikasi kita, media sosial kita harus dikelola dengan baik buat ngasih kabar baik kepada banyak orang. Bukan kabar kebencian, bukan kabar bohong, bukan kabar hoaks. Beritakanlah damai sejahtera Kristus. Dan damai sejahtera Kristus itu harus memerintah di dalam hidup kita dulu, supaya kita bisa nge-share berita itu kepada banyak orang. Pada sisi yang lain, di era kemajuan teknologi ini, meskipun teknologi sudah maju banget, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap butuh waktu sendiri buat ketemu Allah. Kita butuh me time, waktu kita dengan Tuhan. Jadi kita butuh me time dengan Tuhan. Kenapa kita butuh me time dengan Tuhan? Supaya kita punya komunikasi keluar sama orang lain, itu adalah komunikasi yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Kalau kita ketemunya dengan hoaks di media sosial terus kita terusin, maka kita menjadi pembawa hoaks, pemberita hoaks. Jadi kita butuh me time dengan Tuhan supaya komunikasi kita keluar itu komunikasi yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, semoga Natal kali ini yang akan kita lewati di tengah pergolakan dunia, Israel Palestina, Rusia Ukraina, dan berbagai macam perang lain yang mungkin tidak terlalu terekspos, dan terutama di negara kita ada pilpres yang akan terjadi. Para ahli memprediksi bisa saja terjadi chaos, perpecahan, dan ini membuat banyak orang waspada dan gelisah. Tetapi mari kita sebagai gereja Tuhan membawa damai di tengah dunia ini. Kita bertanggung jawab untuk membawa damai. Dan semoga Natal kali ini kita rasain kasih Allah yang selalu nemanin kehidupan kita, dan Allah yang penuh kasih itu selalu bersama-sama dengan kita. Ini renungan Natal yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan arahan, panduan untuk kita menghadapi Natal terkait dengan pilpres, terkait dengan berbagai gejolak yang terjadi di dunia saat ini. Immanuel, Allah beserta dengan kita.